Tapi kalau misalkan ditanya nggak pantas kenapa Hamid? Hamid sih. Mungkin aku bisa bilang Hamid. Hamid, bagus. Hamid. Hamid. Ya itu kan sifatnya subjektif. Jadi mungkin mereka belum tahu tentang apa namanya semacam enigma yang ada dalam diri saya. Jadi ini hanyalah sebagai personare gitu ya. Udah? Boleh naik? Oh, terang banget. Kok gua yang gugup ya, Is? Halo semua. Halo. Pakai alma mater semua ya. Wih, rame banget. Kalian berapa orang ini? 10 orang. 10 orang emang ya? Yang masuk stand ini? Oh, yang wild card? Mana? Ada? Kenapa masih ikut? Kenapa masih ikut? Karena punya impian. Apa impiannya? Jadi orang yang menginspirasi. Siapa? Termalaka misalnya. Oh. Isu-isu besar. Terus? Oke, selamat malam. Siapa namanya? Muhammad Hamid. Muhammad Hamid. Selamat malam semuanya. Kalian boleh loh buka alma mater kalian kalau kalian capek atau pegel. Gue ngeliatnya alma maternya satu-satu nih. Ini biaya UKT-nya sekian. Paling murah Bang. Ini secara formal baru ini gue nyambut kalian ya. Congratulations dari ribuan video kalian yang terpilih. Terus kedua, udah dikasih tahu nggak berapa slot yang bakal diperebutkan gitu? Kok satu? Jadi 3 sebenarnya. Oh. Kenapa bisa 1? Banyak duit kita kok. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya 3. Yang 1 udah dikunci sama siapa namanya? Muhammad Hamid. Tepuk tangan dong. Nah, 2-nya kalian perebutkan tuh. 2-nya kalian perebutkan, bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Ya kita nggak tahu dalam perjalanannya seperti apa. Nanti dari gua Kania atau Sabda ngobrol apakah ditambah atau kurang ya we never know. Tapi intinya kalian yang ada di sini, 1, biaya semester kalian udah ditanggung. Kedua, posibilitas yang lain juga banyak ya, siapa tahu dia malah getting big, dan tentu kalian ada di list utama kita. Amin. List utama kan kalian masih baru kuliah ya. Ya, list utama buat memenuhi lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Ya? Enggak usah. 19 juta. Ya kita butuh berapa orang lagi lah ya. Ya dalam proses yang Malaka ini kan lini usaha dan lini bisnisnya kan lumayan banyak juga ya. Dan tentu butuh banyak orang juga. Dan terakhir ya itu tadi 2 yang terpilih nanti mungkin jelas ada yang nomor 1-nya lah. Ya, nomor 1-nya tuh mungkin kita lihatlah perkembangannya kayak gimana, yang pasti biayanya sampai selesai itu ditanggung. Kesempatan kerja juga, dan kerja di Malaka enak karena gaji mereka lebih besar dari PNS ibu kota. Spoiler. At least lebih besar dari gua keluar ke Menkyu. Anak-anak ini yang kalian lihat nih kiri kanan ini, makanya nggak pernah mau resign mereka. Turnover udah enggak. Kita 3 tahun, turnover kita cuma 2 pegawai, bayangin. Hah? Tanya lah sama mereka kenapa nggak mau resign. Ya itulah, itu hal-hal yang mungkin kalian dapat di sini. Gue juga mau ngejelasin nih yang sempat jadi pertanyaan orang, kenapa tanpa mengurangi rasa hormat kepada Hamid. Ya kalian yang 10 di sini videonya lebih bagus dari Hamid.
Ada nggak kalian ngerasa sakit hati Hamid terpilih? Bohong. Terus kok bisa ya? Ada yang sampai buat video banget kita dikalahkan gitu dengan cara yang tidak fair gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kunci keberhasilan orang dari pengalaman hidup gua hampir 35 tahun itu adalah orang-orang yang bisa melihat opportunity, celah, dan kesempatan untuk berkembang. Yang benar-benar memahami problemnya, yang benar-benar memahami case-nya, yang benar-benar tahu nih apa yang harus dilakuin. Karena di video itu bahkan gue ngerasa kayak, gue pernah ada yang nanya, bang, kenapa gue dikalahin sama orang yang bayar TikTok ads, kata dia. Lalu nggak dikalahin, karena bisa aja gue bayar 1.000 orang kalau mereka melihat itu, karena itu bukan zero sum game. Karena itu adalah probabilitas, chance, yang memang gue buat untuk ngetes seberapa besar atau seberapa luas cara pikir dan cara pandang orang melihat kesempatan gitu. Karena kalau kalian lihat semua video-video yang muncul, itu selalu gue bilang, kalian bisa pakai cara apapun. Dan gue pikir, gue benar-benar pikir, ini bakal 100 orang nih yang inject ads. Ternyata cuma 1 orang. Kalian pernah ada yang nonton Naruto di sini? Iya. Kalian tahu ujian Chunin-nya kan? Ujian Chunin tertulis itu. Dan Naruto bisa lolos kenapa? Nah, dan kalian tahu ini hal yang simple, tapi itu yang menentukan seseorang bisa berhasil atau tidak. Kecerdasan jelas, kompetensi jelas, skill set jelas, tapi kemampuan berpikir seperti ini yang memang benar-benar menjadi pembeda antara satu orang cerdas dengan orang cerdas yang lain. Makanya gue waktu dapat komentar-komentar seperti itu ya gue jelasin kenapa lu nggak nyoba gitu, lu nggak dikalahin, lu bisa aja menang sama dia, atau kalau dia nggak ngelakuin itu, kalian semua juga bisa aja nggak ada yang menang gitu. Dan gue, wah untung nggak ada 100 orang, kalau nggak jebol juga ya kan. Berarti benar-benar nggak ada yang nggak terima nih. Kalau kaget. Oh ada. Oh, oke. Ya, ngerasa. Apalagi kalau misalkan aku udah punya followers, tiba-tiba Oh. Papi thanks. Hamid itu menang bukan karena kecurangan, tapi di situ ada loophole, di situ ada sebetulnya bukan licik ya, tapi kita sebetulnya bijak. Tapi kalau misalkan ditanya nggak pantas kenapa Hamid, karena kemarin kita ada sempat bikin konten, itu cuma ngomongin satu kalimat, data menunjukkan bahwa 10% pendidikan Indonesia itu ngulangnya 30 menit. Izin Hamid ya. Ngerasa itu ya, ngerasa morally incorrect ya. Padahal dalam aturannya itu nggak ada tuh, dilarang kan. Tapi kalian ngerasa kenapa kalian bisa berpikir kayak gitu? Karena mostly manusia di Indonesia diajari berpikir secara vertikal dan linear. Dan sementara ketika lu mau mencapai keberhasilan, vertikal linear pun nggak cukup, lu harus mampu berpikir lateral. Nah inilah yang akan kita bahas. Dan Hamid melakukan itu gitu. Hamid melakukan apa yang disebut sebagai lateral thinking. Dan memang saya itu sangat yakin bahwa kalau saya akan dapat golden ticket, ya makanya saya ikut gabung join gitu kan buat menangin event ini, jadi easy lah gitu kan. Dan selebihnya ya saya merendah gitu kan. Ada yang tahu lateral thinking apa? Coba deh izin jawab nih. Iya. Kalau menurut aku sih bang, lateral thinking itu lebih ke arah berpikir yang ke segala arah nggak sih? Nggak cuma vertikal tapi juga horizontal. Menyamping. Gitu. Menyamping. Ya, itu oke, yang menyamping. jarang diajar karena manusia itu otaknya dibuild pattern recognition. Nah, lateral thinking itu adalah cara berpikir yang menekankan perubahan persepsi, restrukturisasi asumsi, dan penciptaan jalur alternatif di luar pola penalaran linear yang sudah mapan dalam pemecahan masalah atau problem solving. Yang perlu kita ketahui, konsep ini diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Edward de Bono tahun 1967. Dalam kerangka teoritisnya, jadi gua harap dengan materi ini mereka mulai mengenal cara berpikir lateral itu seperti apa. Yang mana itu bakal banyak banget ngasih mereka berbagai opsi dalam berbagai situasi yang membutuhkan pemecahan masalah.
Apple salah satu perusahaan yang selalu nunjukin, wah lateral thinking ini kuat banget nih poinnya. Dari yang semuanya pakai keypad gitu, seakan-akan handphone tuh harus dibuat, iya harus pakai keypad, harus pakai layar, harus tombol. Kenapa nggak layar aja semua? Dan Apple yang melakukannya. Ada lagi hal yang bikin dulu orang selalu berlomba-lomba tuh, kamera depan tuh kayak gimana dihilanginnya tuh dari sebuah handphone kan? Pakailah di sini lah, pakai ya, pakai poninya di sini lah, banyak banget. Terus Apple waktu seri 14 ya, kenapa harus dihilangin? Kenapa nggak diimpress aja pakai fitur yang namanya Island, yang akhirnya diadopsi hampir semua smartphone. Nah, termasuk ada yang pernah main COC di sini? Main ya. Ya gue kasih simple ya. Clash of Clans masang. Kalian rata-rata umur di sini berapa? 19, 20. Beda 15 tahun. Oh iya, mainnya masih sama ya. Kalian harusnya manggil gue Om. Besok lebih tua lagi Sabda. Tapi budayanya masih sama kok, Bang. Hah? Budayanya masih Olah terus yang berdewan. Kalau COC itu kan ada class war-nya ya, maksudnya clan war-nya. Clan war, terus ada level-level gitu ya. Level-level, town hall gitu. Ibarat main poker. Kalian akan selalu menang selama kalian bisa membuat lawan kalian berpikir bahwa nggak mungkin dia pakai kartu itu. Dia nggak akan segila itu untuk ngelakuin itu. Nah itu udah 1-0 tuh, udah nyampe tuh, ya kan? Nah sama kayak di COC, ya gue kasih gambarannya lah, lu bikin building gitu kan ya. Orang biasanya kalau war itu orang ngedrop di titik tertentu gitu kan, di luar pagar gitu kan. Nah, lu bikin sekuat mungkin supaya pasukan orang itu nggak masuk, tapi kalau levelnya udah 5 level di atas lu, ya pasti jebol lah, pakai hitungan waktu. Nah ini harus lu bikin sampai nggak ada nih tempat ngedrop dari dalam gitu. Dulu, gue bikin satu celah di sini dekat town hall. Jadi lu menang kalau town hall lawan hancur kan? Gue bikin celah sedih seakan-akan itu salah gitu kan? Seakan-akan gue salah atur gitu. Nah ini gameplay seperti ini biasa, banyak yang kayak gitu, jebakan gitu. Akhirnya di sini pas orang ngedrop ditaruh jebakan, ya kan orang mentai. Itu biasa, gue lakukan. Biasanya mereka orang yang udah berpikir kayak gini, biasanya dia ngasih satu jebakan untuk trup paling kuat, karena biasanya di plot itu trup paling kuat kan, satu jebakan, satu senjata gitu. Nah ketika ngedrop lagi ya dia bakal hancur gitu kan. Dia bakal hancur. Nah, yang gue lakukan adalah semua senjata yang gue punya nggak gue taruh di sini. Nggak ada satupun yang gue taruh di sini. Gue berpikir bahwa ketika mereka melihat celah ini, semua lawan gue pasti bakal ke sini. Jadi semuanya gue tumpuk semuanya di sini, di range di sini. Gue tumpuk semuanya di sini. Pas satu jebakan mereka masuk, giant mereka hilang misalnya. Ya kan? Terus mereka berpikir nggak mungkin dong ada jebakan lagi. Mereka taruh lagi, hilang lagi. Mereka taruh lagi, hilang lagi semuanya. Karena kan satu titik nih semuanya. Sekuat apapun lu cuma satu titik nih. Terus waktu itu gameplay itu di save. Nah itulah lateral thinking. Kalau nggak ngerti nanya. Nah game itu juga media paling enak buat lu bereksperimen dalam melatih kemampuan berpikir lateral. Selain COC yang gue contohin tadi, gue punya contoh lagi di Mobile Legends. Dan gue waktu itu masih sangat aktif main Mobile Legends. Era itu Sun belum jadi meta hero, dan kebanyakan user Sun itu milih attack speed atau purify untuk spellnya gitu. Nah, gue waktu itu pakai rifle, Pak. Sesuatu yang di zaman itu belum lazim ya. Mungkin menurut kalian alasan gue pakai rifle itu bisa push tower jauh lebih cepat, bisa buat mobilisasi, bisa buat kabur, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tidak, itu benar. Tapi part yang paling gila dari spell ini yang banyak orang nggak sadar adalah kemampuan defense-nya yang mengagumkan, teman-teman. Lah, kok defense, Bang? Nah, gini, di masa itu ya, gue nggak tahu sekarang. Ketika lo menggunakan spell arrival dan teleport ke bangunan yang lo tuju itu imun selama detik. Dan di Mobile Legends, detik itu besar pengaruhnya dalam menentukan kemenangan atau kekalahan sebuah tim. Dan waktu itu, dengan spell arrival ini, dengan hero Sun ini, gue pernah melakukan penyelamatan yang
out of the box, teman-teman. Jadi ceritanya tim gue kena counter, kena push balik di middle gitu ya. Tinggal satu hit lagi turret base gue tuh hancur gitu. Dan ini terhindarkan karena gue teleport ke turret base-nya. Ya, turret utama itu. Jadi ketika mereka mau satu hit, itu imun selama beberapa detik. Jujur, kalau aku sendiri aku nggak tahu, aku bisa nggak kategorikan ini sebagai lateral thinking atau enggak. Cuman mungkin pengalaman ini tuh beneran aku rasain pas mungkin lagi seleksi SNBP kali ya, SNBP. Karena kan aku masuk ITB, more specifically ke SBM itu kan lewat jalur SNBP. Dan waktu itu tuh aku bener-bener takut karena peringkat aku bener-bener atas bawah sama teman aku sendiri, dan itu adalah ketos yang dimana dulu tuh ada bener-bener banyak banget narasi yang dimana ketos itu dapat nilai tambahan segala macam, dan well beda tipis lah nilainya. Nah terus tuh setelah setelah aku cari celahnya, oke ini sebenarnya agak sedikit curang, tapi caranya itu adalah, jadi kan waktu itu aku ada website untuk ngecek si nilai ketosnya. Terus ternyata setelah aku coba, itu tuh aku bisa masukin NISN ya, kalau nggak salah NISN aku dan NISN orang lain. Dan masalahnya kan itu NISN, jadi laman registernya kalau pengen masuk akun itu adalah NISN, terus bawahnya itu adalah passwordnya. Nah masalahnya passwordnya adalah sama, jadi NISN atas, NISN bawah, tinggal copy paste. Asalkan kita tahu NISN orang itu apa gitu kan. Terus aku masukin, ternyata nilai dia tuh strongnya di sini, sedangkan nilai aku strongnya di sini. Dan di situ tuh aku ngebikin sebuah strategi yang dimana gimana caranya aku bisa dapat atau at least masih bisa pede lah buat masuk ke SBM ITB. Nah ternyata mungkin waktu itu aku lagi ada luck is my biggest factor masuk ke SBM ITB. Jadi gara-gara SBM ITB ini mungkin di jurusan kewirausahaan itu sepi peminat, jadi buka SNBP peminatan. Ini mana SNBP peminatan ini tuh jadi kayak nambah kuota lagi, dan aku tahu hal tersebut, aku jadinya masuk ke SNBP peminatan gitu. Dengan tahu bahwa kalau misalkan aku masuk lewat jalur SNBP peminatan ini tuh aku kayaknya bakal keterima, dan ininya pun si kesempatannya juga lebih tinggi. Mungkin itu cerita aku, tapi aku nggak tahu itu bisa diklasifikasikan sebagai lateral thinking atau enggak. Kadang kamu melihat opportunity yang nggak dilihat banyak orang gitu. Jadi basically kalau boleh ngelurusin nih, iya. Lateral thinking itu adalah ngelihat sebuah celah yang dimana lu memanfaatkan celah tersebut. Bukan sebatas celah ya. Lateral thinking itu adalah ketika kamu bisa melihat sesuatu itu secara holistik. Selalu ketika problem solving itu dibuat adalah apa sih solusi yang sebelumnya diambil orang? Seakan-akan jalannya cuman itu. Sama kayak beasiswa ini, seakan-akan jalan lu bikin konten sebaik mungkin gitu. Padahal udah ada jalan lain yang bahkan gue kasih indikatornya keras loh. Gue ulangi berkali-kali, kalian bisa pakai cara apapun gitu. Waktu ke Aceh misalnya. Kenapa orang nggak berpikir bahwa pesawat ini bisa kosong ya? Balik kan kosong rugi gitu. Karena orang berpikir bahwa pesawat datang, ya udah ngambil cabai selesai. Lah kenapa nggak balik lagi untuk ngedrop barang? Kenapa nggak kepikiran ya? Ya karena kita selalu berpikir vertikal dan linear. Bukan berarti berpikir vertikal atau linear itu salah. Karena ada 3 kunci untuk memenangkan hidup kalau gue bilangnya. Kenapa kan nyambung Bang? Kayak kamu bilang ide itu murah. Iya. Ide itu murah. Ide is one of the cheapest thing. Tapi bagaimana mengeksekusi ide itu, bagaimana menerjemahkan ide itu yang mahal. Ada yang namanya pertama vertical thinking. Ya kayak kebiasaan kita berpikir ya. Kita solving the problem, dan ini nggak salah karena keteraturan itu juga perlu gitu. Ketika kita tahu untuk membuat sesuatu, kita tahu teorema, kita tahu teorinya, kita tahu cara berjalannya, itu vertical thinking. Kedua lateral thinking. Ini ketika kita mau memproduksi sesuatu tuh. Ketiga, critical thinking. Nah, kalau ini semua saling terkait, wah nyaman hidup lu. Critical thinking ini gunanya apa teman-teman? Ya ketika lu melihat sesuatu tuh, lu berpikir, lu mengevaluasi, lu harus tahu, kayaknya salah deh gue ngelakuin ini. Iya lu bertanya, lu asking semua probabilitas kayaknya ini benar atau enggak supaya ini makin tajam gitu kan. Lateral ini kayak ngebuka jalan lu untuk melihat lebih bebas lagi gitu. Untuk ngeliat purpose gue apa, goals gue apa yang mau dituju. Vertical thinking ini pedoman lu gitu.
si De Bono ini membedakan antara satu vertical thinking, berpikir logis, bertahap, dan berurutan untuk memperdalam sesuatu melalui jalur solusi. Kedua, lateral thinking, berpikir dengan cara memutus pola lama dan membentuk konfigurasi pemahaman baru atas pemecahan atau solusi terhadap suatu masalah gitu. Dan perbedaan antara vertical thinking dan lateral thinking ini bukan pada rasionalitasnya Bapak Ibu semua, melainkan pada arah eksplorasinya. Vertical thinking itu memperdalam, sedangkan lateral thinking itu menggeser. Oh, gue tahu satu contoh. Ya. Waktu itu, kalau nggak salah tuh pernah dibahas deh di podcastnya Abang sama Timothy. Waktu itu kan inget tuh ada yang namanya tuh Novensi. Ya udahlah, nggak tahu orang mana gitu. Ya udah. Tapi intinya itu ada. Oke, jadi waktu itu tuh aku sempat nonton podcastnya Abang Ferry bareng sama Timothy. Kan jadi di podcast itu ada namanya anak Novenzi, dan waktu itu dia itu kan masih kelas 11, sama berarti aku waktu itu juga pas pertama kali start personal branding aku di solsiremaja.id. Nah, aku ngelihat kayak, wah buset, kok nih orang kayak viral banget dah gitu kan. Mungkin dia menggunakan prinsipnya lateral thinking, karena kan oh ya dengan dia drop out dari kelas 11 gitu kan, terus ya gue bakal jadi konglo, lu para monyet bla 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 something like that gitu kan. Nah itu bakal bikin dia viral, but the thing is setelah gue lihat-lihat lagi, mungkin dia udah kena reality checknya dan netizen sudah berkata gitu kan, itu salah timing berarti ya, itu bisa bukan dibilang. cuma salah timing, karena critical thinkingnya nggak jalan, critical thinkingnya lemah. Misalkan gue kan berpikir, kan biasa kan orang-orang Cina kan buka toko doang kan. Orang-orang Cina buka toko dan jarang ada yang terjun ke politik dan ke sosial politik. Nah gue melihat ada chance di situ. Karena lu Chinese. Karena gue Cina dan itu Iya. kan segmented banget tuh orang Cina yang Ada bahas sosial politik. Makanya gue bikin branding gue adalah opposite. It's good. Dan ini salah satunya. Kenapa tidak? Kenapa nggak gue lakuin? Emang apa masalahnya gitu? Dan itu salah satu juga good. Itu lateral thinking. Karena lu ngeliat Chinese ngebahas sosial politik yang selama ini dihindari kan. Nah, berarti kan setiap aksi, setiap sesuatu itu punya kausalitas. Nah, itu handle-nya di bidang lain nih, balik lagi ke komunikasi lagi. Dan itu basic, itu dasar tapi orang banyak gak paham. Jadi selalu ketika kita ngadapin problem, kita ngadapin masalah, yang pertama kali kita harus pahami adalah, ini masalahnya beneran gak sih? Kenapa sih masalahnya kayak gini? Emang gak bisa ada solusi yang lain? Emang gak ada ininya lain? Nah dari situ semuanya tuh bisa kebentuk. Setelah itu baru lu uji pakai critical thinking-nya. Sekarang kayak gimana kita bisa ngelatih ini terus-terusan? Apa metode yang bisa kita lakukan gitu misalnya? Itu banyak banget teman-teman. Kalau misalnya di kampus kalian masih ada larangan untuk menggunakan ChatGPT, ya protes ke dosen lu. Masih ada nggak kayak nggak boleh ngejawab menggunakan ChatGPT? Dalam konteks apa dulu? Ujian. Ujian nggak. Tugas juga nggak boleh di kampus. Tugas nggak boleh. Ya seharusnya diprotes aneh. Bukan menjawab dari ChatGPT, ya lu bikin soal yang nggak langsung dijawab sama ChatGPT. Itu yang benar. Yang nggak akan bisa terjawab dengan ChatGPT. Namanya? Wahyu. Dari? Untirta. Bedanya kan sama Bang Ferry, storytelling ya. Kalau Bang Ferry tuh benar-benar kayak Kanda Hemi aja, kan aku pernah LK1, kayak seru aja. Gue sepanjang ngajar di SBM ITB, ngajar di ya beberapa kampus yang gue datangin atau gue isi gitu. Gue bahkan nanya, kalau kalian nggak mau nanya, ya tanya aja ChatGPT apa yang kalian mau tanyain. Itu tugasnya pendidik untuk memahami dan membuat pertanyaan itu menjadi punya value dan nilai. Nggak jadi berubah Bang, maksudnya kayak misalnya harusnya kita yang berpikir secara sendiri jadi memanfaatkan AI itu seperti itu Ya, tanpa enggak. literasi epistemiknya gitu. How? Bagaimana kamu memanfaatkannya? Itu yang jadi masalah. Itu yang bakal mengubah atau tidak mengubah. Apakah kamu akan memanfaatkan AI dengan cara sebodoh itu? Tapi dalam realitanya mungkin gitu Bang, karena kan Orang atau kamu? besok kan saya presentasi tentang masalah ini juga Bang, tentang metode pembelajaran presentasi dan AI di ruang akademik. Argumen saya tuh bahwa manusia atau mahasiswa lebih tepatnya kan di nature-nya dia cari tujuan, mencari celah untuk gimana mencapai tujuannya. Nah misalnya tujuannya mencapai nilai yang paling bagus, berarti dia kan performatifnya yang dinilai si dosen ini Bang, kayak sering bertanya dan juga terlihat kritis. Padahal
hakikat dari perguruan tinggi itu mungkin ya menciptakan orang yang berpikir kritis, tapi pada realitanya nggak benar-benar berpikir kritis gitu Bang. Kalau dosennya nggak bisa nilai kalau itu performatif atau dia tidak gagal berpikir kritis atau nggak, ya berarti kesalahan di dosennya dong. Sekarang kalau kalian mau pakai AI dengan resolve the problem yang bakal gue kasih, it's okay juga. It's okay juga, nggak masalah. Either gue dapat pengetahuan baru, or kalian dapat pemahaman baru. Begitulah seharusnya ruang publik itu atau ruang akademisi itu lahir gitu loh. Bukan membatasi hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, Ari, waktu masuk final videonya tentang skripsi digital. skripsi digital. Iya. Latar belakangnya banyak skripsi yang setelah disahkan cuma numpuk di perpustakaan dan berdebu. Terus minim akses bagi publik segala macam. Jadi saya mengusulkan instansi perguruan tinggi membuka pilihan alternatif untuk adanya skripsi karya ilmiah dalam bentuk proyek audiovisual. Jadi karya ilmiah yang direkam gitu, yang naik ke platform digital dan semua orang bisa akses setelah disahkan pun. That's why kamu duduk di sini kan sekarang. Iya kan? Nah, sekarang kalian setuju nggak sama itu? Kalian setuju nggak skripsi itu harus ada? Setuju harus ada, tapi kalau audiovisual Lebih bagus soalnya. Kalian setuju harus? Yang nggak setuju skripsi itu ada? Kenapa? Kenapa nggak setuju? Ada nggak yang nggak setuju kalau mahasiswa itu harus buat skripsi gitu? Oke, kenapa Teng? Karena menurut gue skripsi itu udah kurang relevan di zaman ini sih Bang. Oh. Maksudnya dalam artian bahwa emang boleh emang kita tuh kan hitungannya kan scholar kan. Maksudnya emang kita inti dari scholar itu kan sebetulnya kita menciptakan terobosan baru kan. Tapi template kita ya maksudnya template-nya ya udah paper, tulis, ketik, formatnya Times New Roman, paragraf berapa dan yang tadi kayak dibilang sebetulnya jadi kayak buat apa? Sebetulnya kan kita sebetulnya untuk kuliah makanya kan ada inflasi IPK kan. Bahwa semakin lama IPK semakin gampang dicari karena GPT semua kan gitu-gitu. Nah, itu dia seharusnya kampus itu lebih berinovasi akan hal itu. Kurikulum kita udah ketinggalan zaman banget, Bang. Maksudnya boleh skripsi itu tetap ada, tapi jangan sampai kita mati di skripsi. Kita sekarang mati di skripsi, kalau nggak bisa kalau kita nggak jadi skripsi kita nggak lulus. Padahal kan kompetensi itu nggak satu-satunya diuji oleh skripsi, tapi hasil kerja nyata bisa jadi juga. Berarti menurut lo perguruan tinggi seharusnya udah ngapus skripsi ya? Ya nggak dihapus juga, salah satunya bisa tetap ada karena gua percaya bahwa hal-hal yang bertahan lama itu masih memiliki nilai manfaat, tetapi jangan satu-satunya doang. Gitu, Bang. Oke. Itu salah satu yang aku angkat di videoku juga sih Bang, yang fakultas hukum itu. Karena aku rasa, aku waktu itu sempat konsultasi sama dosenku juga kan. Terus dia bilang kalau misalnya skripsi itu sebenarnya kamu bisa masukin teori secara normatifnya gitu. Jadi masih sangat amat secara tekstual, teori-teori yang dulu gitu. Sedangkan teori-teori yang baru justru dari case-case yang kita tahu ada di Indonesia, itu tuh nggak kita bantu untuk kembangkan lebih jauh lagi gitu. Aku rasa sebenarnya harusnya kalau misalnya di kampusku sekarang tuh udah ada opsi selain skripsi, yaitu ada dari study case, terus habis itu ada opsi lagi buat kita ngepelajarin kasus-kasus ataupun putusan terdahulu gitu. Nah tapi kalau misalnya aku rasa cuma dari base-nya ada skripsi doang dan skripsi itu pakai teori dan lama, sedangkan aku rasa kalau misalnya di hukum itu kita justru harus buat suatu penemuan yang itu tuh juga sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat sekarang. Kayak contohnya kemarin aku suka banget sama teori hukum progresif dari Prof. Sajib Toraharjo gitu, yang dia berusaha untuk mendongkrak kajian kita sekarang kalau misalnya kita tuh hanya terbatas pada normatifnya aja gitu, dan itu yang aku rasa masih erat banget di hukum karena teorinya itu tersebut yang dikumandangkan atau diciptakan dari skripsinya itu. Jadi seharusnya nggak perlu lagi skripsi dengan metode seperti sekarang gitu. Menurut aku sebenarnya setuju sama Topeng. Jadikannya sebagai opsi sih Bang, aku setujunya. Kenalin, nama saya Aris dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. Menurut argumen saya sih skripsi ini dijadikan opsional karena nggak semua mahasiswa itu gimana ya? Seperti yang kita tahu lulusan yang berkualitas itu kan nggak cuma sekedar IPK, seberapa skripsi dan segala macam, tapi kan impact dan kontribusi apa yang kita bisa berikan ke masyarakat gitu. Karena kan kita kuliah buat apa sih? Ya untuk membangun kerangka berpikir, bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita kontribusikan ke masyarakat gitu. Karena kan seperti yang kita tahu Indonesia banyak
kesenjangan pendidikan dan segala macam gitu. Nah, kita satu-satunya orang yang dapat privilege ngedapetin pendidikan tersebut. Dan ya dari situ kita salurkan gitu ke masyarakat. Dan cara menyalurkannya kan tidak hanya melalui skripsi saja, tapi bisa banyak konten, belum lagi attention span orang Indonesia kan ya rendah-rendah lah gitu dengan banyaknya TikTok dan segala macam, dan beberapa skripsi juga cuman berakhir di perpustakaan atau ya repository, dan yang baca juga ya kita sendiri sebagai penulis gitu. Yang gue senang dari peserta di sini, mereka sangat aktif sekali ya. Ketika bertanya, ketika mereka melemparkan sebuah isu, melemparkan studi kasus, enak sekali dibahas. Dan gue harap antusiasme seperti ini, excitement seperti ini bisa terus berjalan gitu. Dan semoga materi ini yang gue bawakan ke teman-teman itu bisa jadi materi yang bermanfaat untuk kita semua gitu sih. Dan banyak sekali ya yang emang antusias gitu. Gue terima kasih sekali gitu, dan pertanyaan juga bagus-bagus gitu. Gak sabar untuk melihat bagaimana progres mereka selanjutnya. Bang, aku izin nanya. Tadi aku tertarik banget soalnya Bang bilang aturan ya. Nah, karena aku juga hukum juga ya Bang, dan itu aku rasa sangat kental gitu kita tentang aturan dan juga kepastian hukum. Nah, tapi kalau misalnya di perspektif Abang, gimana caranya aku sebagai seseorang yang memang harus bisa dibilang ya Bang, kalau di hukum tuh hanya terpaku ke aturan gitu, apa yang dibilang sama undang-undang ya itu yang benar gitu. Tapi gimana cara aku juga bisa thinking out of the box gitu. Aku penasaran dari situ ya sih Bang. Nonton Better Call Saul. Aduh, BCS. Justru bidang hukum itu yang paling menarik untuk menguji hal-hal seperti ini sebenarnya. Justru itu. Karena bapakku kan dosen hukum juga ya, hukum tata negara. Dan justru karena satu alumni Unpad. Dia S1-nya Unan, S2-nya Unpad. Jadi aku tinggal di Bandung berapa tahun gitu. Dan dia selalu bilang justru tempat kita bisa berpikir atas dan bawah, pakai bahasa dia ya, atas dan samping, itu justru di hukum. Iya. Karena kan ada aturan. Nah, aku tanya, ketika sesuatu itu belum diatur, hukumnya seperti apa? Legal nggak? Selama nggak ada aturan ya udah sah-sah aja. Belum tentu, kalau di agama bisa berbalik. Bang, aku jadi nyadar deh. Maksudnya kayak misalnya nih ya, let's say kalau misalnya sebagai POV-nya pengacara, kenapa tadi Abang bilang kayak gitu juga? Kan kalau misalnya POV pengacara ada suatu pasal yang dikenakan kan ke klien, tapi kita kan sebagai yang membela tuh kita harus mikir gimana caranya biar gak masuk pasal itu. Betul. I see. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Interpretasinya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Gitu. Kayak yang sering itu kalau buku-buku lateral thinking itu banyak, teman-teman bisa googling aja. Dan cara saya banyak, misalnya ada puzzle gitu ya. Gimana dari titik A ke titik B gitu, ya kan? Nah biasanya kalau diuji orang bakal nyari jalan ini. Tapi kalau lu udah terbiasa dengan kayak gitu, lu bakal lihat, lewat sini aja kan nggak dilarang. Intinya tuh, entah otak kita dididik untuk melihat jalan itu satu. Sementara sebenarnya jalan itu banyak. Nah itu intinya kenapa kita, bukan berarti vertical thinking atau linear thinking ini gak penting, ini sangat penting juga supaya kita fokus, jelas, sampai tertib gitu. Tapi di sisi yang lain dengan berpikir lateral, kita melihat posibilitas. Ketika lu punya posibilitas yang lebih banyak dari orang lain, lu melihat jalan yang lebih sepi dari orang lain, ya tentu peluang lu untuk mencapai titik tertentu juga lebih besar kan. At the end of the day, lu harus melakukan sesuatu juga. Nah, cara melatihnya itu banyak banget, kalian bisa GPT-in. Tapi contoh yang paling seru tuh misalnya kayak kalian mau bahas soal korupsi gitu kan. Temanya korupsi. Kata kuncinya bandara. Nah, coba lu cari hal-hal yang terkait bandara yang berhubungan dengan korupsi. Maksudnya apa? Coba ya, nah kayak gini cara kita ngelatih sesuatu itu supaya kita bisa berpikir nyamping gitu. Temanya itu soal pemberantasan korupsi, kata kuncinya bandara. Apa hal yang berhubungan dengan bandara yang sesuai dengan tema ini? Bikin 30 hal gitu. Itu cara saya kayak, pemberantasan korupsi, bandara. Oh, tiket, gitu kan? Transparansi, jadwal, transparansi. Oh, pemeriksaan. Gitu kan. Kalau diperiksa, kalau sistem pemeriksaan itu jalan gitu, kayak di bandara setiap tiket dilihat, budgeting dilihat seperti itu mungkin nyambung gitu. Padahal ini katanya random banget. Nah, biasain setiap hari itu kita melakukan hal-hal seperti itu.
Itu salah satu training ya yang paling mudah untuk dilakuin gitu. Lebih seru lagi. Case-nya murid datang terlambat. Kayak gimana kita bisa ngasah lateral thinking kita dari case ini murid datang terlambat? Orang mungkin berpikir, oh ya, coba kita pikirkan alasan-alasan supaya murid lebih cepat. Justru kebaliknya. Yang kita harus pikirkan adalah gimana caranya, bagaimana murid datang lebih lambat lagi. Kalau lu ngelatih dengan cara gimana murid datang lebih cepat lagi, otomatis lu bakal linear. Kasih hukuman atau apa. Tapi gimana murid datang terlambat, besoknya bisa lebih terlambat lagi. Nah, alasan itu lu bikin 20 alasan tuh. Coba gue tanya gitu, murid datang terlambat. Bagaimana caranya agar murid ini lebih datang terlambat lagi? Jawab. Begadang. See? No, you don't. Ruang akademik ini. Bapaknya serangan jantung. Dicepetin maksudnya. Iya. Oh, murid datang terlambat. Gue bikin terlambat lagi. Jamnya gue cepetin. Ya. Apa lagi? Gerbangnya ditutup lebih cepat. Dibikin kelas lebih banyak lagi. Pulangnya lebih lama. Pulang lebih lama supaya murid lebih terlambat. Kalian pikir ini akan gampang kan? Ternyata pas ngeliatnya, apa lagi ya? Possibility terbuka di situ. Iya. Jadi otak kita tuh terbiasa untuk uncloak the potential dengan hal-hal seperti ini. Karena waktu gue ngasih ini di case di setiap entah S2 atau S1 yang gue ajarin, gampang gitu. At the end of the day, mereka cuma bisa jawab 3. Tapi ketika gue balik pertanyaan bagaimana membuat murid itu lebih cepat lagi, mereka bisa jawab 10 karena keteraturan dan pattern recognition yang selama ini ada dalam hidup mereka gitu. Oh, waktunya diiniin, hukuman, ini. Kalian baru pertama kali diajarin hal kayak gini kan? Jadi izin ya, sorry ini banyak nanya. Tapi kalau misalkan untuk bukan ngebedain sih, lebih ke kalau misalkan kita nih sebagai orang mau menghadapi suatu masalah, gimana caranya kita bisa mengklasifikasikan sebuah solusi itu adalah sebagai vertical thinking atau lateral thinking. We don't need to know it. We don't need to know it. Yang penting solusinya nyampe kan? I see. Yeah. Kenapa diajarin cara berpikir lateral? Ya supaya kita sampai di solusi itu. Oke. The point is solution. Oh, the point. Makanya berkali-kali gue bilang berpikir linear itu nggak salah. Tapi dengan lu berpikir lateral, lu lebih punya banyak lethal, lebih punya banyak arsenal, lebih punya banyak weapon. Kita sudah bisa terklasifikasikan berpikir secara lateral itu adalah ketika kita bisa ngomong kenapa gak gini aja ya? Yep. Oh, as simple as that. As simple as that. Misalkan ada sebuah itu berarti creativity kita improve kan? Yeah. Karena kecerdasan itu kan bentuknya banyak teman-teman. Iya, benar. Cognitive, knowledge, creative thinking dan lain sebagainya. Jadi ya salah satu indikator ketika kita menemukan glitch, menemukan plot, itu salah satu tanda otak kita bekerja dengan sangat baik. I see, oke. Ya. Ini dulu. Baik Bang, tapi di sisi lain kalau kita dibenturkan dengan hal yang sama itu seperti apa? Semisal ya orang-orang terdekat kita di belakang kita, semisal entah itu pasangan, orang tua dan macam-macam, itu yang lebih diutamakan yang mana? Semisal, nak, aku punya lowongan nih buat kamu gitu. Enggak Pak, saya lebih tahu caranya untuk memperoleh kesuksesan gitu. Itu yang lebih utamakan siapa gitu? Aduh, pembahasannya di luar ini sebenarnya. Tapi kalau itu kan sesuatu yang kita sering hadapi ya. Orang tua maunya apa, kita maunya apa gitu kan. Misalnya orang tuanya Hamid berpikir bahwa orang tua Hamid pengennya Hamid jadi dokter. Jadi PNS lah katakan gitu. Setiap orang tua Piteng juga mau jadi PNS nggak Pitengnya? Buka toko Bang. Buka toko ya. Atau Piteng pengennya buka toko udah. Apa itu gitu ya? Apa itu? Enggak juga sih. Kalau kita ingat di sini Bos. Amin, case-nya orang tua mau jadi PNS. Piteng buka toko. Pernah nggak kalian berpikir kenapa mereka mau ini? Apa karena mereka mencintai pekerjaan PNS dan tokonya? Karena struktur sosial Bang.
Safety. Karena aman, karena ngerasa ini udah winning formulanya kok, kenapa lu bandel dah gitu kan. Berarti kan problemnya bukan PNS atau buka tokonya, problemnya lu bisa ngasih rasa aman yang sama nggak? Dengan apa yang lu ambil alternatif atau pitang jadi influencer sosial politik misalnya, atau Hamid mau cita-cita jadi apa? Serius Hamid, cita-cita jadi apa? Ya kalau tidak ada jalan lain mungkin PNS. Oh iya sama berarti apa? Ya lain apa misalnya? Dosen. Guru besar, profesor. Guru besar, akademisi ya. Akademisi. Ya kalau itu lebih gampang kan? Lu bisa jadi akademisi dan lu masih PNS. Dan kalau misalnya orang tua ngerasa lebih baik, yang penting dengerin aja dulu gitu. Dan kalau belum ada proven yang bisa lu buktiin ya sudah. Sabar. Lu emang gua keluar PNS gak ditanyain? Kok keluar PNS nak? Nggak ada orang mati-matian masuk PNS itu, Kemenkyu pula katanya. Iya tahu. Tapi selesai. Kalau aku nggak keluar, kirimannya 3 kali lebih rendah dari yang aku kirim sekarang mah gitu. Tapi kalau aku keluar, aku bisa 3 kali lebih gede nih ngirimnya tiap bulan. Yang terbaik aja lah nak. Semua itu uang Karena pada akhirnya orang tua bukan karena dia punya ambisi kamu di sini, tapi karena belum ada yang jadi orang tua kan. Karena setiap orang tua itu ya berpikirnya, biasnya ya selalu bukan yang terbaik ya, tapi yang paling aman buat anak. Aku pengen nanya sih, sebenarnya aku kalau dari tadi ya perhatiin abang ya. Hari ini jujur seru banget dan aku banyak banget dapat insight menarik. Salah satunya tuh adalah dari Bang Ferry ya. Yang Bang Ferry tuh ngajarin aku banget gimana cara kita buat pikir out of the box gitu. Karena baru aku sadari juga selama ini, concern aku tuh adalah aku selalu mikir tuh secara kadang literal aja gitu. Aku selalu mikir apa yang terjadi di masyarakat, dan apa yang aku pikirin itu emang solusi terbaik gitu. Tapi dari Bang Ferry aku bisa mikir, oh ternyata ada beberapa hal penting yang bisa aku gali secara lebih banyak gitu. Salah satu skills yang aku pengen tahu juga dari abang tuh, pengen aku pelajari lebih tepatnya dari abang. Abang tuh seakan-akan bisa kayak ngebolak-balikin apa yang kita percayai gitu sebelumnya. Kayak misalnya kita menanyakan tentang suatu hal gitu ya, terus Bang Ferry tuh bisa menguji dan seakan-akan pendapat Bang Ferry itu yang kita tuh emang benar gitu. Yang kita yakini selama ini tuh kayak kita malah mempertanyakan kembali nih pertanyaan kita. Kayak misalnya kita berargumen terus kita malah, oh iya juga ya, gitu-gitu loh. Nah aku pengen nanya sih Bang, gimana caranya Bang Ferry buat bisa dibilang ya move hal tersebut gitu. Jadinya seakan-akan kayak memang argumen kita yang harus diuji kembali gitu. Itu bisa dilatih orang-orang. Salah satunya kenapa materi ini lateral thinking adalah cara melatih hal-hal seperti itu. Dan kalau semakin banyak orang yang bisa berpikir dan nge-unlock potensial di kepala mereka untuk komprehensif seperti itu, wah negara ini akan semakin maju dan cita-cita kita akan tercapai gitu. Kenapa gue pengen semakin banyak orang pintar? Karena semakin banyak orang pintar, semakin tenang hidup lo. Ya kan? Balik lagi quote yang legendaris ya. Kebodohan itu membunuh lebih banyak dari kejahatan. Gitu teman. Oke, kayaknya kita sudah selesai. Ketemu lagi besok. Mungkin di dalam barang gue mau wawancarain satu-satu. Nanti coba diatur lah. Mungkin lebih cepat ya. Oke. Udah, selamat istirahat. Selamat tidur, good night teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Iya. Sekarang ada yang mau ini nggak? Ada yang mau cerita sama gue nggak? Gimana approach lo untuk menemukan by the way itu satu orang satu apa seluruhnya come up with satu hal? Anak-anak BINUS itu sering ngomong berseliweran bahwa kalau gue demo pakai Almed gue bisa di DO. Selain nyontek DO, demo pakai Almed juga bisa di DO. Ya, tapi gue pengen tahu siapa yang ngerasa bahwa my problem is probably the biggest problem of all. Setiap tahun dari seluruh pendidik perguruan tinggi di Indonesia itu ada berapa skripsi yang disahkan, ada berapa skripsi yang lahir gitu. Cuman setelah itu kemana perginya skripsi-skripsi itu? Dari yang harusnya dosen-dosen ini dari fasilitator yang harusnya menuntun juga diskusi dan juga gimana cara berpikir mahasiswa ini tetap berjalan, jadi hanya sekedar pengamat administratif Bang. Jadi kayak cuma mahasiswa berbicara, dosen menilai dan kelas berjalan tanpa benar-benar berpikir kalau kelas itu ya sedang berpikir gitu. Cuman sorry banget nih, seperti apapun di Indonesia ya kan, lo bawa sesuatu yang bagus dari luar, lo bawa ke sini tiba-tiba jadi tapi serius nih, that's
somehow itu di Indonesia sering banget kejadian apapun yang bagus di luar coba diterapin di sini, somehow diterapin salahnya kan yang lo bilang tadi bisa jadi terlepas dari kurikulumnya, terlepas dari ini, terlepas dari apanya, begitu di execute lah kok jadi begini gitu loh.